Jembatan buntung yang sempat viral di sidak Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi. deltanews.co.id Kabupaten Bekasi. Setelah viralnya kasus pembangunan WC Sultan yang menelan anggaran dengan jumlah yang sangat fantastis, kini masyarakat Kabupaten Bekasi kembali dibuat heran sekaligus kebingungan dengan beredarnya foto jembatan yang tujuannya entah mau kemana alias buntung yang sempat viral baru-baru ini. Maraknya foto jembatan buntung yang tersebar di beberapa media sosial dan sempat viral karena masyarakat kebingungan dengan fungsi dan tujuan dari bangunan jembatan buntung tersebut. Bukan hanya satu, tapi berdasarkan investigasi dari awak media, jumlah jembatan buntung yang ada di Kabupaten Bekasi berjumlah puluhan. Mendengar viralnya jembatan buntung tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi, Haji Cecep Nur, terjun langsung ke lapangan untuk melakukan sidak terhadap jembatan buntung tersebut, sembari didampingi oleh Ketua Umum LSM Sniper Indonesia Gunawan. Tepatnya, jembatan buntung di Jalan Pahlawan, Kampung Bolang RT 008 RW 005 Desa Bantarsari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, adalah salah satu bukti adanya jembatan buntung tersebut. Menurut Cecep Nur, saya akan melakukan press release dengan Kepala Bidang Dinas terkait jembatan buntung ini karena dilihat dari tujuan dan fungsinya jembatan ini sangat sedikit sekali faedahnya. Musa, salah seorang petani setempat, bahkan merasa dirugikan karena bangunan jembatan tersebut memakan galangan sawah yang ia garap. Dari Kecamatan Pebayuran, Madrawi dan Aris, deltanews TV hari ini melaporkan. Kalau ini melalui lelang, ini jalan jembatan yang 600 juta ini. Nah, nggak ada manfaatnya berarti? Ya pasti manfaat tuh ada, tetapi manfaatnya itu lebih apa namanya, tidak maksimal. Manfaat kalau saya bicarakan tadi kata saya, oh ini yang pasti punya sawah di sini merasa diuntungkan. Tetapi kalau lihat secara Kabupaten Bekasi, secara Komisi 3, secara makro lah gitu. Artinya jembatan ini harusnya ada di sini. Saya bisa bagaimana menghidupi orang kampung di sana ini, artinya terkonek jalan. Berarti otomatis dia secara perekonomian dengan jalan ini artinya terangkat. Ada akses jalan ya Pak? Iya, ada akses jalan. Tetapi ini aksesnya ke sawah gitu. Dan ini kan nanti bagaimana kalau misalkan masyarakat yang punya sawah-sawah yang lain, terus nanti menuntut kepada pemerintah daerah, oh saya juga dibuatin tanpa ada connecting jalan lain, ini langsung ke sawah aja. Oh saya minta dibuatin di sini, saya minta dibuatin di sini. Nah ini saya juga menjadi ketakutan nanti aspirasi masyarakatnya menuntut kepada pemerintah daerah, akhirnya dibuatkan connect jalan seperti jembatan-jembatan ini, otomatis kita akan kewalahan dengan ini gitu kan. Oh, bisa jembatan itu harusnya kan ada menghubungkan ya. Bisa dikatakan tidak terencana dengan baik. Nah ini kalau menurut saya ini, ya saya sih agak koreksi kepada nanti dinas, tapi saya akan menanyakan perencanaan ini kan otomatis tidak ada kegiatan ini berdasarkan hasil rapat. Hasil rapat baik itu secara musyawarah dusun, musyawarah desa, musrembang desa, musrembang kecamatan, terus naik ke daerah, ke kabupaten dengan SKPD. Otomatis kalau menganggarkan seperti ini, saya jujur saya adalah di badan anggaran, saya pasti akan tidak mengabulkan untuk jembatan yang sifatnya menurut saya manfaat pasti ada buat petani, tetapi ini tidak bersifat makro karena ini tujuannya bukan buat jalan petani, tetapi bagaimana petani juga mempermudah, tetapi aksesnya harus nyambung. Jembatan itu adalah jalan dengan jalan, dibikinlah jembatan kan gitu. Berarti DPRD bisa dikatakan tidak mengetahui penganggaran ini Bang? Kalau gitu, Bang, ya? penganggaran itu untuk jembatannya ada, kita tahu jembatan itu. Kadang kita juga bagaimana kan jembatan harus dibuat. Kadang-kadang kita juga hari ini kan ada Bojongmangu di Kerawang. Jadi Kerawang dengan Bojongmangu sekarang terkonek kan di Desa Bojongmangu, Kecamatan Bojongmangu, artinya hampir 30 miliar anggaran ini. Alhamdulillah saya juga desak terus supaya kerja 24 jam supaya penyerapan di 2024
21 ini terakhir Desember, 15 Desember saya bilang saya udah minta selesai. Nah, ini sebentar lagi katanya minggu ini ada pengecoran lantai, girder juga sudah terpasang dan semuanya. Artinya di sini jembatan itu butuh, karena kalau jembatan tidak dilaksanakan kita muternya jauh. Nah ini gitu kan. Nah sekarang dengan ada jembatan yang seperti ini, saya akan bertanya kepada pemerintah daerah, ini outputnya buat masyarakat apa sih? Berarti kalau satu golongan kan petani doang. Tetapi kan kalau minimal jembatan ini mengedukasi, mencakup keseluruhan warga di kampung sana, ada jembatan ini gampang gitu ke sini dan sebagainya, tidak jauh gitu kan gitu. Barangkali itu Uji lapangannya emang nggak dilibatkan Bang, pihak DPRD Bang? uji lapangan itu dari pertama tentang masalah penganggaran kami tidak pernah dilibatkan. Ya, tidak pernah dilibatkan, dan seharusnya juga perencanaannya dalam membuat ini kan, kalau saya nih hari ini, saya mengajukan nih hari ini buat 2023 melalui warga Cipayung menginginkan akses dari kampung sini menuju kampung sana, dan di situ kali Cibeet ke Kerawang. Kita buat DED-nya di 2022 di ABT nanti 500 juta. Saya udah koordinasi tuh dengan kepala bidang. Saya turunkan tuh perencananya, konsultannya dan sebagainya. Berarti artinya terencana kan itu. Nah, itu artinya aspeknya menghubungkan kabupaten dengan kabupaten lagi, Kabupaten Kerawang dengan Kabupaten Bekasi. Di situ saya kenapa? Di situ ada sumber penghasilan daerah nanti dari pariwisata dan sebagainya. Insya Allah Kerawang ini kan kalau muter jauh melalui Kalimalang, tetapi kalau saya bikin jembatan di sana minimal Kaung Tilu dan sebagainya, yang punya Pak Juli siapa itu, tempat wisata waterpark, dan artinya di situ Insya Allah kan masyarakat ke sana sawah ya nanti kita sikapi perencanaannya dari dinas ini, bagian daripada konsultannya juga perencanaannya seperti apa. Terus juga dari permohonan ini sumbernya nanti saya panggil, saya undang kepala bidang dengan perencanaannya seperti apa gitu. Pak, kalau menurut Bapak nih asas manfaat jembatan ini seperti apa Pak? Ya kalau menurut saya mah ya, artinya komisi itu kan tujuannya dibangun itu pasti dibangun ini ingin tujuannya kan ada asas manfaat. Betul. Asas manfaat. Ya kalau mau ngomongnya sekarang dengan petani nih, Iya. dengan petani yang punya sawah ini doang, iya. manfaat mungkin. Manfaat Ya, mungkin satu doang. dia Iya, jalan. iya, Bisa langsung. ke sini. Tapi yang lain kan. Nah, tapi kan kita secara makro. Makro. Ininya apa? Kalau secara makro betul. Kalau cuma satu orang mah, untuk bicara satu orang manfaat. Jembatan ini kan harusnya dibuat ini terkonek lah antara jalan dengan jalan. Jalan dengan jalan yang namanya memotong saluran air yang memang ini cukup besar, saluran airnya cukup besar. Kalau segi dari mutu bangunan, saya sih positif aja, ini bangunan bagus gitu kan. Beda dengan di Kampung Kagunawan yang belah sononya nih opritnya ke sono, pas dari sambungan jalan yang utama, dia kalau motor ya memakan badan, artinya di situ abutmennya nggak bagus. Tapi kalau ini seharusnya ini kalau misalkan ada asas manfaat nih di daerah sini, ini udah ada jalan nih, jalan untuk motor, untuk inilah gitu ke petani di sini gitu. Jadi saya juga bingung ini, kalau menuju ke rumah sana ada rumah di sana, otomatis harus dibuat jalan lagi. Nah ini kan harusnya kan gitu kan. Jadi kalau menurut Bapak bagaimana? Ya saya nanti akan undang semua pihak lah. Ini, Pak. Ya saya akan undang semua pihak kan, yang kalau dewan ini kan oke aja anggarkan gitu kan. Tetapi kan secara penganggaran kalau belum lihat fisiknya kita kan juga belum tahu gitu. Tapi perencanaan ini pasti tahu. DED perencanakan, oh ini perencanaannya ada input ada outputnya kan. Otomatis outputnya apa nih? Berarti bergerak sama perekonomian dengan ada jembatan kan, itu secara intinya. Tetapi kalau misalkan hari ini ya kita, kalau tadi saya katakan, kalau dengan petani yang punya sawah ini pasti ini positif. Dan saya pasti diserang nih sama petani yang di sini. Udah kalau jembatan ini ada jembatan ini sebenarnya kan katanya untuk peruntukannya untuk petani. Nah, menurut Bapak sebagai petani nih, walaupun petani penggarap, manfaatnya apa coba dengan ada jembatan buntung ini? Iya, ada manfaatnya nggak buat Bapak?
ada apa buat untuk komben masuk gitu. Komben muat nggak? Komben ukurannya berapa kali berapa? Ah, udah juga mau komben kayak mobil. Iya, masuk nggak komben kira-kira? Nggak masuk. Mentok. Ah, Terus untuk petani yang bawa tanah, bawa ini gimana? bawa gabah apa tuh apa? Pakai ini motor. Iya, lewat mana? Di sini udah tundanya, di Tunda. sawah. Terus ya ke ini berarti harus diangkut lagi, nggak bisa kan ke Lah udah di sini doang. Langsung ke mobil, nggak bisa kan? Sama dipok lagi dipanggulin gitu. Panggulin, Iya, itu kan nggak ada air mesin tumpuk sawah. Iya. Iya kan katanya dibangunin itu untuk manfaat ke petani juga gitu. Apa manfaatnya penuh apa kurang menurut Bapak kalau ada jembatan kayak begini? Ya kalau ini mah ya sedang gitu, kalau hari ini mah. Ah, Sedang. harusnya jangan ada ini ya, Pak. Iya, ini aslinya sauna mengkolnya no. pilarnya. Ini dibuang. Udah gini mah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak perlu berarti ya? Ya karena kan ke sono kan ada jalan ya, nggak bisa berarti ya. Nggak bisa dong itu. Nutupin sama juga nutupin jalan kan ya kalau Iya, begitu. ojek nggak bisa kan, Pak. Iya, Kalau iya. itu mah kan boy ojek bisa nanjak. Iya, sekarang kan nggak bisa nanjak karena Kalau ini. Bapak tinggal di mana, Pak? Hah? Tinggal di mana, Bapak? Bolang ya. Di Bolang. Oh, warga kampung Bolang cuman nyawa di sini gitu. Iya, cuman kuli dong kita. Oh, nama Bapak siapa, Pak? Pemusa. Pak Musa ya. Warga kampung Bolang ya, Pak ya? Yang punya mah Panibun, orang Tugur. Oh, iya. Oke, makasih Pak ya.